Coba Ibu pakai mic, ceritain testimoni Bu, pengalaman punya utang, ilmunya Pak Haji kok mesti jalani. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa biar ini buat motivasi ini Bu? Ya gini Pak, dulu saya itu kan memang saya itu hidup sendiri tuh udah sampai karatan kasarannya ya Pak. Jadinya demi untuk anak-anak ya otomatis jadi utang gitu ya kan. Utang sampai ibaratnya kasarannya itu. Tunggu ya, saya potong. Mbaknya ini kan suami yang kedua. Ini di atas mbaknya kakak kelas. Jadi mbaknya ini kan pernikahan yang kedua. Ini kakak kelas. Yang ketiga. 3 kali, saya 3 kali. Jadi kalau dia mau nikah lagi sekarang yang keempat. Enggak. Coba cerita. Jadi utang tuh dari sedikit langsung topat, utang lagi, bayar utang, tutup lubang, gali lubang, akhirnya utang ke renten yang sampaikan ibaratnya cuma utang 3,5 juta sampai itu renten itu ngambil barang-barang saya, perabotan saya senilai 12 juta itu ukiran semua dari Jati. Tapi saya legowo, tapi benar ternyata begitu udah kenal RDAY apa yang dikatakan Pak Haji itu nyata, walaupun itu yang udah saya lalui gitu loh. Jadi orang yang ngambil barang-barang saya itu mati beneran Pak Haji. Dari dilalahnya gitu ya, jadi ada perampok minta kunci berangkas dia karena dia tukang renten kan uangnya banyak. Jadinya dia stroke gitu, jadi shock langsung matinya lah gitu. Tapi saya legowo aja. Tapi terus berikutnya itu yang sekarang-karang ini gitu loh. Saya itu kena invest bodong. Invest bodong itu 100 juta. Itu saya jadi mengenal RDAY kayak gitu, terus saya jalani gitu loh dari dari bangun jam 00, padahal tadinya tuh saya kebluk banget. Pak Haji tahu kebluk? Yang bangunnya aja kalau belum tengah hari, yang mandinya kalau ibaratnya mandi tuh sehari sekali, jam 12 biar ke bawah siang, ke bawah pagi, ke bawah sore. Nggak taunya terus saya mandi, terpaksa saya mandi bangun jam 00, mandi, senyum dulu 41 walaupun belum sampai lah 41, saya lupa ngitung. Terusnya mandi pandan, paksain sampai baca Quran, padahal tadinya tuh saya nyentuh Quran aja nggak pernah Bu. Karena saya selalunya cari uang itu demi untuk anak-anak maksudnya, sama demi utang, tapi ternyata tuh nggak selesai dengan itu. Nggak taunya pas saya udah rasa saya paksain sampai seusia saya tuh nggak pernah bolong, sampai bisa hatam tuh dalam 3 hari hatam sampai 3 kali gitu loh. Alhamdulillah. Jadi sekarang tuh legowo aja. Jadi pas sudah saya praktekkan dengan hatinya yang legowo gitu loh. Itu orang yang datang tuh nggak pernah ada. Padahal saya juga punya utang, nyantai aja. Sampai 1 tahun itu ibaratnya ke debit sendiri, entah itu gimana caranya tuh saya nggak ngerti. Yang penting tuh ya udah, yang penting itu ya berkurang itu loh Pak Haji. Nah, ada kepala bank datang juga ya udah nyantai aja saya. Nggak kayak tadinya ada bunyi klakson, ada motor, padahal cuma niup doang karena hujan. Saya udah takut tadinya, malahan jadi datang yang lain, masalah yang lain jadi datang lagi. Jadi masalah demi masalah jadi datang, bukan masalah dari utang-utang tapi masalah dari apa-apa gitu loh. Begitu saya jalanin dengan hati tenang gitu loh. Tadinya tuh saya itu temperamen, saya apapun ada gelas kalau kesel udah langsung lempar aja. Sekarang alhamdulillah nggak pernah gitu. Alhamdulillah jadi sekarang juga ya orang makanya ditinggal kabur, laki yang nomor 3 itu kabur Pak Haji. Jadi dia tuh 3 kali kawin, 3-3-nya kabur. Iya. Ini yang mau keempat, tapi yang keempat udah merinding. Ya pikir tadinya gitu. Gimana kalau lagi marah sama suami? Keluar gak? Loh, langsung saya itu ada teko, teko, 1 air putih, 1 air teh. Langsung saya siramin yang ada tehnya. Aduh. Parah saya. Untung bos gak ketemu sama ini ya. Untung ketemu sama istri yang itu ya. Yang ini mah baik Pak Haji. Ih, baik banget. Saya memang makanya yang ketiga itu kabur. Beneran kabur sampai sekarang, makanya status saya tuh bodong. Cerai tidak. Tinggal mati tidak, mengurus paspor pergi lagi ke Malaysia tuh nggak bisa Pak Haji. Karena dulu itu kan saya paspor tipu-tipu gitu loh Pak Haji. Giliran saya mau pergi. Jadi status janda bodong. Nah, janda bodong. Gak ada surat-surat. Begitu jalan ilmu RDAY,
berjalannya waktu gitu loh, hati itu jadi tenang gitu loh, jadi tenang gitu, dengan yakin, ya alhamdulillah itu saya mobil juga gratis, gak beli, nggak nyicil, padahal uang nggak nyerpis tadi saya Rizal. Gratis. Sekarang kata Rizal, katanya nih Bu harus 5 juta. Dah lah biarin aja, nanti mogok di mana dah, BPKB-nya ketinggalan di rumah. Enggak lah, udah biarin aja sih, diakal-akalin aja. Terusnya rumah, walaupun rumahnya cicilan, tetapi kan renovasi, bikin dapur, bikin kanopi segala itu memang gratis. Dari mana itu sukanya kata orang, katanya dari mana, kerja enggak apa enggak, paling juga itu nyegik katanya. Lah nyegik mana, saya nggak jadi bagong. Terus ada bilang jadun kali. Jadi dilalahnya saya nggak ketemu sih sebetulnya. Jadi saya pernah nikah sama orang Singapura. Padahal cuma nikah kilat kayak gitu loh. 18 tahun nggak pernah ketemu, dilalahnya tuh telepon. Karena telepon saya itu telepon dari udah puluhan tahun nggak pernah ganti. Jadinya totonya ngasih hadiah ulang tahun gitu, deket rumahnya. Udah setelah ngasih mobil, ngasih rumah, orangnya meninggal ya, alhamdulillah. Gitu. Cuma Allah suruh nganterin doang, itu apa rezeki saya yang masih tersimpan di sana. Begitu loh Pak Haji. Kiranya kalau ngitungin masalah utang zaman dulu mah udah bikin ngeri saya mah. Orang yang nagih malah saya marahin. Sekarang ada orang nagih ya biarin aja deh, datang aja silakan gitu. Begitu saya ucapkan gitu, kalau yang nagih ya datang aja, tapi malahan jadi enggak. Begitu kita ketakutan malah makin datang, kayak orang manggil, kayak orang dipanggil gitu loh. Alhamdulillah sih sekarang tuh udah benar-benar jalani, syukuri dan nikmati. Zaman dulu tuh saya dukun kemana-mana Pak. Semalam tuh saya cerita sambil nganterin Pak Haji Marco ya. Udah kemana-mana, saking udah pusing. Tapi bukannya malah selesai, malah nambah. Kemana aja? Wah, kemana aja, yang udah ke Gunung Kawe, yang ke mana tuh Wonosobo, yang ke Trenggalek belum sampai ke sana. Mana itu yang deket Wonosobo itu tempat tembakau itu. Kediri juga, Temanggung ya Temanggung loh, kok Pak Haji bisa, padahal saya enggak pernah. Ke Kediri yang bertapa, udah macem-macem, pokoknya udah kemana, yang ke Cilacap sama itu kayak kentung lah, itu pasti kentung tuh di pantai selatan di sana. Bersila dulu, kalau udah kenal mungkin dia barengan ya. Begitu, tapi dilalahnya karena Allah itu menciptakan saya, suruh jangan ke ke jalan yang sesat, jadi dilalahnya saya disesatkan gitu. Jadi ke gunung itu ya ibaratnya puncak gunung, dilalahnya ketipu, jadi bukan kuncen asli. Katanya nungguin manggis, daun manggis jatuh, udah nggak akan jatuh karena itu dia itu dari itu loh, apa yang tipuan, yang buatan itu, pohon manggis gede buatan gitu loh, dari apa, fiber apa Pak? Iya, bersila di situ. Udah kayak orang gila Kak, pikir-pikir saya jadi ketawa sampai sekarang. Ternyata bukannya itu, sampai mobil berapa dulu. Kan dulu yang suami saya itu kan selalu manjain saya, mobil apa aja dibelikan gitu. Begitu. Jadi sekarang tuh ya udah. Sini aja. Banyak yang ngehasut gini RDA gini. Bodoh amat, yang penting saya itu hati tenang. Enggak, jadinya ibadah aja gitu loh, nggak mikir. Tadinya kan waktu baru datang ke sini karena saya nggak paham, ibadah tuh karena pengen lunas hutang, ibadah tuh karena masalah. Tapi dengan berjalannya waktu, ibadah ya udah ibadah aja gitu. Masalah utang ya biarin aja, itu kebuktinya lunas dengan sendirinya gitu loh. Gitu loh Pak Haji. ya. Coba Ibu udah praktekin ilmu RDA apa aja biar masih termotivasi. Oh saya? Ya. Saya itu ya intinya itu bangun jam 00, senyum 41 kali walaupun belum tamat ya sampai sekarang, nggak bisa ngitung. Terusnya mandi pandan tuh yang luar biasa, mandi pandan gitu. Terusnya tahajud, terus baca Quran. Terus nggak tidur, bener-bener nggak tidur. Terus nggak bolong, bener-bener nggak bolong sampai seusia saya, bahkan lebih gitu loh.
Sampai sekarang juga saya masih suka mandi malam. Terusnya qobliyah badiah, jangan nggak bolong. Terusnya sedekah juga. Utamanya itu sedekah. Ibaratnya saya tadinya tuh nggak pernah sedekah. Sedekahnya itu kalau ibaratnya saya dapat rezeki ya makan-makan sama temen gitu loh. Ternyata begitu saya sengsara gitu, saya teman-teman saya itu pada menghilang gitu loh. Begitu. Ada uang abang? Sayang, Nggak ada uang abang? Beneran temen dulu. Ya kalau kasar aja itu no money no honey zaman dulu. Begitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu ya banyak yang terkabul bagi saya gitu ya, banyak yang terkabul walaupun kecil-kecil. Intinya itu saya sehat, saya hatinya tuh lega gitu Pak Haji. Walaupun masih suka kadang ada emosi juga, tapi masih bisa bertahan. Sekarang kan emosi saya itu kan ada untuk yang diucapkan itu loh, apa itu sumpah serapah. Jadinya tenang, lega gitu loh. Depa nakal banget aslo. Kalau lagi-lagi kayak gitu pasti mami itu pulang-pulang dari RDAY itu bawa Pak Jero. Terus jawab apa? Pak Jeronya Pak Haji, nggak mungkin lah mami. Dia tenang jadi jawabnya Pak Haji, nggak emosi. Tadinya kan berdebat, walaupun kecil pintar berdebat. Cucu saya kan dari lahir itu ikut saya. Terus kalau ya cucunya udah bilang begitu, Usari keluar langsung rokok. Ketawa tapi ditutupin gitu loh, pura-pura kemana. Soalnya kalau ketawa depan dia nanti dia jadi mangkinan kayak ngeledek gitu. Coba Bu, ini kan ada sifat 18 tadi. Gimana caranya menaklukkan sifat 18? Kalau ini kan mungkin beda, kalau ibu ke cucu, ke anak, ke mantu. Iya. Gimana naklukin sifat 18 ke cucu, ke anak, ke mantu biar masih nanti bisa nyontek? Kalau saya itu yang udah saya rasakan itu menghilangkan sifat 18 justru itu dari bangun yang malam Pak Haji. Bangun malam makin lega, makin lega, makin legowo, terus nanti jadi ada pemikiran tuh yang positif datang sendiri. Terusnya kalau ibaratnya bangun tidur sampai mau tidur tuh sekalian kita afirmasi gitu loh. Jadi hatinya tuh membantu banget. Afirmasinya sepertinya alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Allah, hari ini saya ada uang masuk 100 juta. Uang masuk 10 miliar. Cuma ngomong kan nggak beli gitu loh. Jadi itu membantu banget di hati itu, pikiran jadi tenang. Kalau di Al-Quran ayatnya dasarnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ada dasarnya, Al-Quran ada berprasangka baiklah kepadaku. Lanjut. Terus versinya saya gitu, jadi kalau bangun tidur itu harus bahagia, itu benar. Kalau ibaratnya pagi-pagi kita udah emosi, sampai malam emosi terus Haji. Kayak penglarisnya begitu loh. Ibaratnya kalau kata orang tua juga memang kata mama saya yang Jawa Toto Pak Haji. Katanya pagi-pagi udah marah-marah nanti sampai itu nanti jadinya macam-macam gitu loh. Jadinya kalau jadi kalau kita umroh nih atau kita berangkat haji baru turun dari pesawat di Jeddah itu kan dapat makan dari pemerintah Arab Saudi, nasi ayam dibagi 4 seekor sama sayurannya tuh buncis, kekol dipotong-potong. Itu kalau kita ngomongnya nggak enak sampai 40 hari pasti nggak enak. Tapi kalau kita ngomongnya enak sampai 40 hari enak. Iya. Tapi kalau kita bilang, ih kok begini rasanya, jajan dan uang living cost yang 3.500 real habis. Nggak ada sisa. Nah, itu di tanah Arab Saudi. Kalau di Indonesia yang tadi mamahnya bilang, coba praktekin. Kalau dibangun, ya pantangan ngomong apa? Iya, jadi kalau bangun tidur tuh pantangan pikiran yang negatif. Soalnya sampai malam nanti jadi masalah, ada masalah apa, masalah mendengar yang nggak enak dari tetangga atau apa aja gitu loh. Jadinya sukanya kalau saya lagi live ya Pak Haji ya, jadi saya selalu mengajarkan yang simpel yang menurut ama saya yang udah saya jalanin, bahagia pagi-pagi, ketawa pagi-pagi gitu loh. Terus ngetawain apa? Ya sekarang kan ibaratnya ada sosmed, melihat yang komedi, yang bikin ketawa, yang bikin lucu. Seperti kayak saya kan ibaratnya favorit banget sama Rina Nose gitu ya. Ya udah itu aja ditonton, nanti kan muncul gitu. Jadi ngakak sendiri lupa. Nah kalau udah aktivitas, jadi itu kan sebelum aktivitas kita tuh harus seneng gitu loh. Kalau udah setelah aktivitas antara jam 9 itu udah termasuk
udah bebas gitu loh, kita mau apa, tapi terusnya jadi positif terus sampai malam. Ibaratnya kita lagi nyetir sendiri, ya udah bawa happy aja jadinya kayak gitu. Tapi kalau bangun tidur udah nguring-nguring karena cucu apa itu bikin kesel karena saya hidupnya sama cucu doang. Dilalahnya kita nyetir juga dilalahnya itu ada apa yang bikin kesel gitu loh Pak Haji. Ada aja. Oh iya tadi tuh marah-marah sama Depa gitu ya. Kan Depa itu kan udah pakai RDA ya Pak Haji. Celana dalam apanya dibalik. Kan sekolah udah waktunya jam 7:30 masih main HP. Kesel saya ngambil sapu buat nakutin doang. Gak kelihatan tuh Pak Haji. Padahal totonya lagi di sofa. Gak kelihatan. Udah masuk mana Depa totonya pas balik. Kamu itu di mana? Dari tadi juga di sini mau Depa tahu mami bawa sapu. Gitu. Jadi intinya kayak gitu. Pagi tuh mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu bahagia terus afirmasi. Begitu. Gimana caranya ibaratnya kalau bisa bangun malam jam 12 tepat, kalau saya pakai alarm jam 11:55 gitu loh, pakai alarm. Jadinya kan ada biar apa itu biar sadar biar apa terkumpul gitu loh. Gitu. Terus bangun, terus mandi gitu. Jadinya sampai sekarang juga saya namanya mandi yang jam 12:30 lah karena senyum itu 41 kali 20 detik itu kalau dihitung kurang lebih 27 menit. Itu enak langsung mandi itu mandi pandan. Terus saya itu nggak pernah direbus, nggak pernah pakai air hangat, air dingin. Lebih seger jadi mandi jam 12:30 sama mandi subuh dinginan mandi subuh malah jadi ketagihan saya. Gitu. Jadi intinya kayak gitu afirmasi positif. Nah, bisa gak bos? Cuman bedanya Bu Sari dengan penggodanya tuh Bu Sari tuh mantu, anak dan cucu. Nah, si bos apa nih penggodanya? Kalau utang saya utang Pak Haji. Dia juga ada utang. Ada utang nih sekarang. Ini Pak Haji. Anak. Iya. Oh iya.